Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-12 di mata kuliah basis data spasial. Untuk materi pertemuan ke-12 ini, saya akan membahas materi tentang sistem koordinat di peta. Ini sangat penting terutama jika kita ingin membuat aplikasi yang berbasis sistem informasi geografis. Oke, untuk pembahasan yang nantinya akan dibahas, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas di materi pertemuan ini, mulai dari konsep sistem koordinat, selanjutnya ada datum, berikutnya contoh proyeksi, selanjutnya nanti saya lanjut ke cara proyeksi di aplikasi ArcMap, berikutnya ada cara proyeksi di dataset. Terakhir nanti saya akan bahas tentang skala peta. Oke, untuk sistem koordinat, kalau berbicara tentang sistem koordinat merupakan fitur pada permukaan berbentuk bola, tidak mudah diukur pada prinsipnya. Ini kalau berbicara tentang permukaan bumi. Permukaan bumi ini bentuknya adalah fitur pada permukaan berbentuk bola. Kalau nanti memang fiturnya bentuknya bola, ini yang agak sulit untuk diukur. Dalam artian tidak mudah untuk diukur. Beda halnya dengan fitur pada bidang data. Bidang datar contohnya ini lumayan agak mudah untuk diukur dan dihitung. Contoh seperti menghitung jaraknya, atau contohnya menghitung sudut, atau contohnya menghitung luasan atau areanya. Jadi dengan menggunakan bidang datar ini nanti kita bisa melakukan perhitungan seperti jarak, sudut, luasan. Berbeda dengan fitur pada permukaan berbentuk bola. Ini yang membuat kita agak sulit untuk melakukan perhitungan ini. Sistem koordinat menyediakan suatu kerangka pengukuran. Makanya kita membutuhkan yang namanya sistem koordinat itu sendiri. Oke, contoh untuk sistem koordinat yang kita gunakan, kita bisa menggunakan sistem LAT atau sistem long, mengukur sudut pada permukaan bulat. Contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, contoh dari 60 derajat di bujur timur contohnya dan yang lain-lainnya. Ini contohnya yang nantinya bisa kita ukur dengan menggunakan sistem LAT ataupun menggunakan sistem long. Oke, nilai lat atau long bukan koordinat kartesian, bukan X dan Y, penyimpangan sudut yang konstan, tetapi tidak mempunyai penyimpangan jarak yang konstan. Panjang 1 derajat longitude di ekuator, ini tidak sama dengan 1 derajat dari longitude dekat dengan kutub. Ini kalau berbicara tentang sistem koordinat. Kalau nanti kita menggunakan nilai lat atau menggunakan nilai long. Oke, software sistem informasi geografis menggunakan pengukuran bidang data pada bidang kartesian. Kalau kita menggunakan salah satu software yang ada di sistem informasi geografis, pada prinsipnya untuk pengukuran tentunya menggunakan bidang datar pada bidang kartesian. Contoh seperti ini, ada X dan Y. Ini kan berarti yang dilihat adalah bidang datarnya. Contoh seperti aplikasi seperti ArcMap ataupun yang lain-lainnya. Oke, contoh sistem koordinat atau proyeksi yang berbeda contohnya. Ada dua, yang pertama bisa menggunakan state plane, yang kedua nanti bisa menggunakan universal transverse mercator atau yang biasa disebut dengan UTM. Perbedaannya di mana? Kalau untuk yang state plane disusun tahun 1930-an, menggunakan kode zone numerik untuk shorthand-nya contohnya. Ada beberapa kode numerik yang nantinya bisa digunakan, bisa menggunakan SPCS, bisa menggunakan FIPS, ini yang nantinya bisa digunakan. Selanjutnya yang ketiga ciri-ciri dari state plane menggunakan 1 atau lebih dari 3 proyeksi yang berbeda. Bisa menggunakan proyeksi contohnya Lambert conformal konik atau menggunakan transverse mercator atau bisa menggunakan oblique mercator. Bisa menggunakan ciri-ciri dari state plane contohnya ini yang keempat dan kelima. False X origin contohnya, selanjutnya low Y bisa menggunakan berarti koordinat X dan Y. Intinya seperti itu untuk yang state plane itu sendiri. Oke, untuk zone state plane contohnya yang ada di Washington nanti akan ditampilkan contohnya seperti yang ada di depan ini. Contoh kalau menggunakan sistem koordinat kalau menggunakan state plane. Yang kedua bisa menggunakan universal transverse mercator. Oke, berdasarkan pada proyeksi transverse mercator.
Contoh yang berikutnya 60 zone setiap lebar 60 derajat di ekuator. Kayak arah timur palsu. Y-0 pada kutub selatan atau contohnya ekuator. Berarti nanti lebih yang dilihat adalah kutubnya nantinya. Oke, ini contohnya kalau menggunakan UTM, contohnya Universal Transfer Mercator untuk Pulau Jawa berada pada zone, contohnya berarti kan yang dilihat adalah sistem koordinatnya. Oke, untuk Pulau Jawa ada di koordinat berapa? Berarti kan dari 48, selanjutnya 49 dan 50 contohnya. Karena ini masih masuk dalam sistem koordinat dari Pulau Jawa contohnya. Kalau untuk yang Sulawesi contohnya, atau contohnya untuk yang Pulau Sumatera, di sini kan berarti ada di koordinat 46, 47, 48 contohnya. Oke, bahkan ada yang masuk ke 49 nih contohnya. Oke, selanjutnya ada yang perlu kita ketahui lagi untuk sistem informasi geografis, ada yang namanya datum. Datum itu apa? Model dari bentuk permukaan bumi. Oke, digunakan untuk meningkatkan akurasi daerah yang sempit. Ini fungsi dari datum. Datum yang digunakan di Indonesia ada beberapa jenis datum seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Yang pertama Indonesian Datum 1974, selanjutnya Indonesian Datum 1995, ini yang menggunakan DGN 95. Selanjutnya ada juga yang menggunakan World Geodetic System 1984. Jadi ada 3 datum ini yang digunakan di Indonesia. Oke, contoh proyeksi yang kalau kita menggunakan contoh proyeksi yang ada di sekitar kita, kurang lebih ada 7 proyeksi yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama ada proyeksi Albert, contohnya bentuknya kerucut. Bentuknya sesuai standar, sesuai sepanjang standar paralel di aspek normal. Oke, aspek normal tipe 1 atau standar lain dari aspek melintang dan miring tipe 2 dan tipe 3. Distorsi semakin tampak saat mendekati kutub aspek normal atau 90 derajat dari garis pusat dalam aspek melintang dan miring. Areanya tidak terdapat distorsi area pada proyeksi. Arahnya sudut lokal sesuai sepanjang standar paralel atau standar lain. Arah terdistorsi di luarnya. Jaraknya skala sesuai sepanjang ekuator untuk yang tipe 1. Selanjutnya standar lain dari aspek melintang dan miring untuk tipe 2 dan tipe 3 contohnya. Distorsi skala semakin tampak saat mendekati kutub aspek normal atau 90 derajat dari garis pusat dalam aspek melintang dan miring. Contoh bentuknya seperti yang ada di depan ini untuk yang contoh proyeksi bentuknya adalah Albert atau kerucut contoh seperti yang ada di depan ini. Yang kedua bisa menggunakan bidang datar, lambat, azimutol, equal area contohnya. Bentuknya bentuk terdistorsi minimal kurang dari 2% dalam 15 derajat dari focal point contohnya. Areanya equal area, arahnya arah yang benar menyebar dari titik pusat. Jaraknya benar pada pusat, skala terkurangi oleh jarak dari pusat sepanjang jari-jari dan meningkat dari pusat tegak lurus ke jari-jari. Contoh bentuknya seperti yang ada di depan ini untuk yang bidang datar contohnya. Yang ketiga bisa menggunakan yang silinder, bentuknya konformal, bentuk kecil dapat ditampilkan dengan baik karena proyeksi ini menjaga hubungan sudut lokal. Areanya semakin mendekati area kutub, semakin distorsi. Selanjutnya arahnya setiap garis lurus yang digambarkan pada proyeksi ini mewakili arah kompas. Kompas yang sebenarnya, berarti dari kiri ke kanannya. Selanjutnya jarak skala benar sepanjang ekuator atau sepanjang skan latitud. Oke, contoh bentuknya seperti yang ada di depan ini untuk yang proyeksi Mercator. Yang keempat ada bentuk proyeksi contohnya bentuknya Miller atau silinder, bentuknya terdistorsi nominal atau garis lintang ke arah contohnya 45, semakin meningkat saat mendekati kutub. Masa daratan lebih teregang ke timur barat daripada utara selatan. Areanya distorsi meningkat dari ekuator mendekati kutub. Arah sudut lokal sesuai sepanjang ekuator. Jarak sesuai dengan sepanjang ekuator bentuknya. Oke, bentuknya contohnya seperti yang ada di depan ini untuk yang Miller atau bentuknya yang bentuknya silinder. Selanjutnya Moll White. Bentuknya tidak terdistorsi pada pertemuan pusat meridian dan latitud 40 derajat. Oke, distorsi meningkat di luar titik ini dan semakin tampak pada tepi proyeksi. Areanya equal area, arahnya sudut lokal sesuai dengan pada pertemuan pusat meridian dan latitud 40 derajat. Untuk yang lintang utara di sini 44 dan lintang selatan. Arah terdistorsi pada area di luarnya. Jaraknya skala sesuai panjang latitud 40 derajat. Distorsi meningkat bersamaan dengan jarak garis dan semakin tampak pada tepi proyeksi.
Bentuknya contohnya seperti yang ada di depan ini untuk yang proyeksi mall wide. Yang keenam, bisa menggunakan ortografik. Distorsi minimal dekat pusat, distorsi maksimal sekat tepi. Areanya skala areal menurun bersama jarak dari pusat, skala areal 0 pada tepi hemisfer. Selanjutnya arahnya arah sesuai dari titik pusat. Untuk jaraknya skala radial menurun bersama jarak dari pusat dan menjadi 0 pada tepi nantinya. Kayak bentuknya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Benar-benar bulat kalau bentuknya ini. Jadi yang dilihat dari kutubnya ya sebenarnya. Selanjutnya yang ketujuh, bisa menggunakan yang proyeksi Robinson. Terdistorsi sangat rendah pada 40 derajat dari titik pangkal dan sepanjang ekuator. Areanya distorsi sangat rendah pada 40 derajat dari titik pangkal dan sepanjang ekuator. Areanya secara umum terdistorsi. Jaraknya umumnya skala sesuai sepanjang latitud 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kayak bentuknya contohnya seperti yang ada di depan ini. Pipih ya bentuknya. Oke, bagaimana cara proyeksi di aplikasi di ArcMap? Kita bisa melakukan proyeksi contohnya di aplikasi ArcMap mulai dengan data tidak terproyeksi, contohnya menggunakan lat ataupun long, contoh seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya nanti kita bisa lakukan proyeksi contoh seperti yang ada di depan ini. Nanti tinggal kita sesuaikan. Ini contohnya untuk yang cara proyeksi kalau kita menggunakan ArcMap. Selanjutnya cara proyeksi dataset yang kita miliki. Oke, digunakan untuk menengahi proyeksi. Sumber data mungkin tidak kompatibel contohnya. Contoh Pulau Bali tidak dengan lokasi aslinya. Contohnya diletakkan di sini contohnya. Oke, selanjutnya sekarang sudah disesuaikan Pulau Bali yang asli, yaitu ada di UTM contohnya 50 contohnya. Jadi untuk Pulau Bali nanti sudah sesuai dengan lokasinya. Oke, berikutnya materi ini saya akan bahas tentang skala peta. Skala itu apa? Skala peta adalah hubungan antara satuan panjang di peta dengan satuan panjang di lapangan. Ada beberapa satuan yang nanti bisa digunakan, bisa menggunakan skala verbal, satuan 1 cm sama dengan 100 km ya. Selanjutnya bisa menggunakan skala batang, bentuknya grafik nantinya. Atau bisa menggunakan skala pecahan, 1 banding contohnya 24.000 contohnya. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Ada 3 bentuk skala yang bisa kita gunakan, bisa skala verbal, skala grafik, atau batang, atau bisa menggunakan pecahan. Skala peta ke dunia nyata pada prinsipnya. Peta disusun dalam ketidaktepatan. Garis sepanjang 0,025 inch pada sebuah peta berskala contohnya 1:24,000 sebanding dengan 50 feet di lapangan. 50 feet di sini berarti kan kaki ya, 50 kaki di lapangan. Garis panjang 0,025 inch pada peta berskala contohnya 1:200 sebanding dengan 417 feet di lapangan. Apakah perbedaan antara satu garis di peta dan satu garis di lapangan, misalnya contohnya batas negara dan yang lain-lainnya, berapa banyak contohnya atau berapa luas contohnya. Tentang pernyataan skala ini yang perlu dilakukan kehati-hatian. 1:200, 1:200 berarti unit ke unit berarti ya. 1 inch pada peta sama dengan 200 inch di lapangan. Or bukan unit ke unit berarti. Oke, misalnya 1 inch pada peta sama dengan 200 feet di lapangan. Oke, ini contohnya. Dalam kuliah ini semua pernyataan skala menggunakan asumsi unit ke unit. Ini pada prinsipnya yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya skala besar dengan kecil. Apa yang dimaksud skala besar dan skala kecil? Contohnya 1:2 juta nih adalah skala kecil contohnya. Sesuatu yang ada di atas peta terlihat secara relatif kecil contohnya. Selanjutnya 1:200 adalah skala besar. Sesuatu yang ada di atas peta terlihat secara relatif kecil contohnya. Oke, pentingnya skala, fungsinya buat apa? Skala dari data memainkan suatu peranan penting dan sering menyebabkan permasalahan. Semua fenomena spasial memiliki skala tergantung perilaku ataupun sifatnya. Perlu yang diperlukan kehati-hatian. Yang pertama skala sumber data. Yang kedua mencampur data dari sumber data yang memiliki skala berbeda. Selanjutnya kepantasan dari skala output. Ini yang perlu dilakukan kehati-hatian terutama untuk penentuan skala. Oke, skala itu sendiri sama aja dengan sumber data pada prinsipnya. Data dari sumber dan skala yang berbeda dapat bervariasi sangat luas nantinya. Oke, data berskala contohnya 1:100.000 dari digital line graph contohnya. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, kalau nanti kita implementasikan di aplikasi sistem informasi geografis. Oke, skala data 1:1 juta dari digital chart of the world contohnya
bentuknya nanti contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, skala data 1:2 juta dari USGS contohnya nanti bentuknya kurang lebih seperti ini yang menggambarkan contohnya forest atau dari luas dari suatu forest atau suatu hutan. Oke, skala peta. Pada prinsipnya pembesaran skala peta diharamkan sepanjang tidak menambah informasi. Skala peta kerja seharusnya 2 kali lebih besar dari peta hasil. Ini pada prinsipnya. Pembesaran peta harus disertai dengan peningkatan jumlah informasi yang disampaikan dan memperbaiki geometri yang telah mengalami generalisasi pada saat proses pengecilan peta pada pemetaan sebelumnya. Oke, contoh seperti ini, skala dan detail informasi semakin diperluas, contohnya nanti detail informasinya akan semakin terbaca. Oke, semakin besar skala, semakin banyak informasi yang harus disampaikan pada prinsipnya. Contoh 1:25.000 contohnya. Oke, ini contohnya 1:250.000 peta tanah hijau. Selanjutnya skala 1:50.000 contohnya peta tanah semi yang nantinya bisa yang akan terlihat. Selanjutnya kalau 1:55.000 peta tanah detail yang nantinya akan terlihat. Ini kurang lebih untuk penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.